Saya kira saya berharap sabar karena jangka waktu penyaluran itu hingga akhir Desember. Jadi ada beberapa waktu sampai akhir Desember. Saya berharap teman-teman pekerja yang belum menerima untuk termin kedua bersabar, ini dalam proses penyaluran kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Teman-teman media yang saya hormati, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa ketemu meskipun secara virtual. Kami akan menyampaikan tentang bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah. BSU sendiri, bantuan subsidi upah, diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak corona atau COVID-19 ini. Data calon penerima BSU ini bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, serta telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang berhak menerima BSU adalah pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan kriteria. Yang pertama adalah WNI, pekerja penerima upah, tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah 5 juta, dan yang terakhir memiliki rekening yang aktif. Program ini dimulai pada Agustus 2020 dengan target awal 15,7 juta pekerja atau buruh. Namun seiring berjalannya waktu, setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka data pekerja atau buruh yang dapat menerima BSU ini hanya sebesar 12,4 juta pekerja atau buruh. Oleh sebab itu, anggaran yang semula untuk 15,7 juta itu akhirnya kami kembalikan ke bendahara negara dan dimanfaatkan untuk subsidi gaji guru honorer melalui masing-masing instansi lembaga, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Jika dilihat profil penerima BSU, rata-rata memiliki gaji di kisaran 3 juta. Jika dilihat per provinsi, sebagian besar rata-rata gajinya ini di bawah UMP di provinsi yang bersangkutan. Provinsi yang paling banyak sebarannya adalah Provinsi DKI, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Jika dilihat dari jumlah pemberi kerjanya, sebanyak 413.649 perusahaan yang pekerja atau buruhnya menerima BSU. Total bantuan yang diberikan kepada masing-masing pekerja adalah 600.000 selama 4 bulan, atau total sebesar 2,4 juta, dan diserahkan melalui 2 termin, di mana setiap terminnya sebesar 1,2 juta. Termin pertama diserahkan pada periode September sampai Oktober 2020, sedangkan termin kedua pada periode November-Desember 2020, yang mana penyaluran untuk termin kedua saat ini masih sedang berjalan. Selain itu, BSU juga disalurkan
bertahap atau per batch, mengingat data yang disampaikan oleh BPJS kepada Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap. Terdapat 5+1 batch. Ini batch 6 ini merupakan tambahan dari batch yang kelima, sesuai dengan berita acara dan surat pernyataan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, mekanisme penyaluran BSU ini langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima yang sebelumnya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak pernah uang itu mampir kemana-mana karena langsung ditransfer kepada rekening penerima bantuan. Masih saja banyak yang bertanya, ini uangnya siapa? Ini uang bersumber dari APBN, bukan uang yang diambil dari dana operasional BPJS Ketenagakerjaan atau bukan uangnya para pekerja atau buruh. Kami informasikan bahwa saat ini penyaluran BSU telah sampai pada termin yang kedua. Adapun penyaluran BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi BSU sudah mencapai 27,96 triliun atau kalau di persentase 93,94%. Jika dilihat per termin pertama sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang. Kalau di persentase sudah 98,86% dengan nilai sebesar 14,71 triliun. Termin kedua sudah tersalurkan kepada 11,04 juta orang. Kalau di persentase 89% dengan nilai sebesar 13,2 triliun untuk setiap batch. Mohon maaf, nilainya sebesar 13,2 triliun. Untuk setiap batch jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100%. Mengapa? Pada termin pertama berdasarkan laporan bank penyalur terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Saya ulang ya, kenapa tidak bisa 100% terrealisasi. Ini laporan dari bank penyalur terdapat data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas adanya rekening retur tersebut, kami tidak diam, kami kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki. BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait perbaikan data tersebut. Setelah data tersebut diperbaiki, maka kami kembali menyalurkan ke rekening penerima yang hingga saat ini masih berlangsung proses penyalurannya. Sedangkan pada termin kedua, saat ini masih dalam proses penyaluran. Perlu diketahui bahwa sebelum termin kedua disalurkan, saya juga sudah menyampaikan beberapa kali, pada pertengahan November kemarin berdasarkan rekomendasi dari KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan, mengikuti rekomendasi dari KPK. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran. Alhamdulillah setelah dilakukan pemadanan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Kalau dilihat kenapa 83%, maaf ya, itu karena kami harus mengikuti pemadanan dengan Ditjen Pajak dan itu sudah dilakukan. Sekarang proses untuk meneruskan transfer kepada penerima program. Saya kira saya berharap
sabar karena jangka waktu penyaluran itu hingga akhir Desember. Jadi ada beberapa waktu sampai akhir Desember. Saya berharap teman-teman pekerja yang belum menerima untuk termin kedua bersabar, ini dalam proses penyaluran kepada teman-teman semua. Sekali lagi, untuk memastikan program ini berjalan dengan transparan, akuntabel, kami selalu meminta pendampingan dari BPK, BPKP, KPK, dan kami diaudit oleh BPK dan BPKP. Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di Kementerian Ketenagakerjaan. Kalaupun masih ada dana retur, seluruhnya setelah itu kami akan kembalikan kepada kas negara.